tentang suka duka menikah dengan orang luar negeri. Halo, hari ini akan pakai bahasa Indonesia karena kita mau bahas tentang suka duka menikah dengan orang luar negeri sebagai nationality Indonesia. Yes. Ya udah, kita mulai aja. Karena kita kurang kreatif ya, kita kekenyangan. Jadi kita tanya ChatGPT. Udah siap kok? Udah. Pertanyaan pertama dari Ocha. Gitu tuh. Sebentar. Pertama. First question I'm gonna ask, which nationality that your husband from? Oh yeah, he's Belgian. My husband from Canada. What his ethnicity? White. You mean Caucasian? Okay, then my husband black then. He's Somalian, okay? So how long have you guys been together until you decided to get married? Don't be shocked. 6 months. 6 bulan. Ya, 6 Kalau bulan. gue dari ketemu sampai memutuskan untuk menikah 2 bulan. Coba ceritain dong singkat kayak kalau ketemunya di mana gitu, ketemu di mana? Ya. Ini ya untuk kalian semua ini adalah referensi apa ya? Ya referensi sih, selain Bumble, Tinder yang kayak gitu-gitu ada juga site namanya talktostranger.net, tapi itu tuh site gitu. Sebenarnya orang banyaknya ke situ tuh untuk kayak ngobrol ala Omegle gitu. Tapi kayak ya who knows, gue ternyata dapet jodoh dari situ. Malam itu ketika gue gabut banget, gak tau mau ngapain. Tapi dari ngobrol sampai ketemu di real life tuh berapa lama? 6 bulan juga. Oh, jadi pertama lo langsung menikah? Iya betul. Enggak, pertemuan pertama itu kan 6 bulan. Nah, terus kita itu ketemunya memutuskan menikahnya itu di pertemuan itu. Terus menikahnya setelah 1 tahun. Oh, no, I mean like dari pertama ketemu sampai menikah tuh berapa? Oh nggak sih, bener sih. Berarti kayak dari 6 untuk menikah setelah 6 bulan relationship. Kalau gue itu 2 bulan pertemuan. Jadi ketemunya di Bali, dia lagi liburan. Gue juga sewaktu itu sempat tinggal di Bali. Ketemu terus cuma ketemu selama semingguan karena dia harus balik. Nah pas dia balik tuh dia kayak, gue minta dong nomor telepon bokap lo. Gitu. Semua kayak wow. Terus karena gue kayak udah enak banget ya sebelumnya sama cowok-cowok ngomong doang, jadi gue kayak ya udah nih chat aja gitu, gue kirim nomor bapak gue kan. Tapi ternyata beneran di chat bro. Ketemu Oktober, terus ketemu Oktober awal, terus Desember awal gue lamaran. Boom. Terus apa kalau ada pertanyaan? Cepet banget ya, Say. Ada gak sih keraguan dalam diri lo kayak anjir ini cepet banget gak sih? Jujur enggak sih. Kayak soalnya kayak it's so strange, like you feel like you met this person from long time ago, like you actually click, langsung nyambung, kayak langsung nyaman. Terus kayak rasanya tuh kayak gue tuh udah tahu lu dari lama gitu loh, kayak lu kemana aja gitu loh. Jadi I don't feel any like strange feeling. Cuman yang gue ragukan adalah gue sendiri sih, kayak judgement gue gitu loh, kayak apakah bener ya keputusan gue gitu. Tapi kalau orangnya tuh enggak, tapi guanya kayak apa gue salah apa gimana gitu loh. Tapi kalau perasaannya tuh kayak yakin, udah kayak tenang. Sebenarnya lebih ke peace sih, lebih ke tenang gitu. Oh wait, our food. Terus kita kan beda nih experience pernikahannya. Kayak seberapa ribet lu ngurusin pernikahan dengan suami lu yang dari Belgia itu, seribet apa? Jujur, pernikahan gue itu yang ini tuh gampang, lebih ribet gitu. Pernikahan yang ini lu lebih ke berapa? Enggak maksudnya karena gue disclaimer dulu, gue tuh belum wedding as in quote unquote partinya gitu ya. Jadi waktu itu kan gue akad doang. Ya kan, walaupun akad doang tapi udah heboh ya kan. Karena keluarga gue ada 200 kebetulan. Nah, yang bikin ribetnya itu adalah percakapan dengan keluarganya ini gitu, kayak yang tapi sebenarnya kalau antara gue sama Rob kayak nggak ada gimana-gimana, tapi gue mau nikah aja dah gitu. Tapi karena ngurusin keluarga lu setuju nggak pernikahan orang-orang? Oh setuju karena dari pas pertama ketemu ya gitu, sama lah kayak suami lo. Jadi dia udah menunjukkan itikat baik dari pertama gitu, udah ngomong langsung. Jadi 6 bulan ketemu itu
dia langsung ketemu sama orang tua gue gitu. Jadi kayak ya udah bagus lah. Terus ya udah kita urusin akad dulu, jadinya tidak langsung wedding karena waktu itu si NI-nya suami gue tuh nggak keluar. Terus ya pokoknya dengan keribetan dokumennya itu udah memusingkan banget untuk ngurusin nikahan. Terus kan tadinya juga gue pengen ke Belgia dulu. Nah jadinya tapi nyokap gue tuh tidak mengizinkan gue untuk ke Belgia duluan sebelum kayak akad dulu. Jadi ya udah kita akad dulu di sini gitu. Nah jadi kita belum party. Just for your information, sampai sekarang gue belum party. Gara-gara keburu bunting. Dia 2 minggu setelah nikah langsung hamidun BTW. Dia orang udah punya anak nih BTW. Kalau gue itu ribet banget sih jujur, apalagi Indonesia ini birokrasinya sangat ribet, RT RW kelurahan. Terus mereka juga pas sebenarnya nikah sama orang Indo juga sama sih step by stepnya, cuman yang beda adalah CNI ya. Apa sih kepanjangannya? Manajemen apa ya? Gue lupa, ntar gue lihat dulu. Udah nanti kita taruhnya di atas sini. Apa itu CNI? Pokoknya basically itu surat dari kedutaan asal calon kita, suami kita. Kalau misalnya dia tuh belum pernah nikah sebelumnya, atau enggak kalau udah cerai tuh udah selesai loh secara negara. Jadi kayak bener-bener emang dia siap untuk menikah gitu dengan kita yang ada di sini. Nah, yang surat keterangan boleh nikah lah gitu. Ya, surat keterangan boleh nikah. Dan yang minta tuh KUA gitu. Jadi kalau misalnya kalian nikah sama orang luar kayak pastiin ada surat itu sih. Nanti kita buat kayak video kayak apa aja harus disiapkan gitu kalau lo mau nikah sama orang dari luar negeri gitu. Kalau masalah acara, kalau pesta gue udah pesta sih. Sebenarnya nggak terlalu ribet karena dari keluarga cowok gue kayak cowok suami ya bun, dari keluarga suami itu kayak terserah gitu, terserah deh lu maunya kayak gimana gitu. Dan keluarga gue juga kayak ya udah terserah kamu maunya gimana gitu. Jadi kayak nggak terlalu ribet. Keribetan dimulai adalah setelah kita nikah ya bun. Setelah menikah kita ngurusin surat untuk tinggal, surat izin tinggal, karena kita berdua biasa lagi ngikutin suami karena habis nikah gitu. Kita berencana untuk pindah ke Kanada, si Ocha ke Belgia. Coba ceritain gimana kalau kesah ngurus surat-surat izin tinggal di negara orang dari negara kita yang notabene third world country ya. Coba gimana? Paspor yang sangat lemah itu. Jujur paspor bisa kemana-mana, jujur banget. Coba jelaskan. Sumpah ya. Udah ya? Enak, tadi gue ada ekspresi gue begitu pertama kali makan. Jadi tuh guys, pengurusan visa ke Belgia itu ribet dan tricky banget. Gue tuh nanya BTW sampai detik ini gue masih belum berangkat nih ke Belgia. 2024 deh, setahun. Nah pengurusan visanya itu adalah pertama ini gue yang benernya aja gitu ya. Yang benernya itu harusnya lo apply dulu untuk diri lo sendiri kan, tapi ini case-nya kalau lo belum punya anak tuh jadi less ribet. Tapi karena gue udah punya anak jadinya ribet karena gue harus apply dulu visa untuk diri gue sendiri, spouse visa atau family reunification with a minor. Habis itu marriage, buku nikah lo diregistrasiin ke commune di Belgia. Habis itu baru lo bikinin paspor buat anak lo. Tapi kalau misalnya lo nggak punya anak, setelah lo apply visa dan granted visanya, udah berangkat say. Yang ribetnya itu adalah proses sebelum apply-nya ya, dimana lo harus ada 24 list dokumen yang harus lo berikan kepada embassy, yang mana adalah setiap poinnya itu bercabang. Yang nggak bercabang cuman application form aja gitu ya, udah itu kan sama foto kali ya. Yang lain-lainnya itu harus ditranslate, harus diapostyle, translationnya harus diapostyle juga. Terus nah sebelum ditranslate misalnya kayak birth certificate nih, lo kan lahir tahun 99 misalnya kayak gue. Nah itu birth certificate-nya harus di fotokopi berwarna, terus lo legalisir ke Duscapil dulu, baru lo apostyle, baru lo translate, baru lo apostyle. Jadi kayak panjang say. Udah gitu police record. Kalau buat lo semua yang ada di daerah, biar gue kasih tahu nih, lo harus bikinnya di Mabes Polri di Jakarta, nggak bisa di yang lain-lain. Surat nikah juga dilegalisir
legalisirnya nggak bisa di Kemenag daerah, harus di Kemenag Tamrin. Oke. Bayangin gue dari Bandung berapa kali bolak-balik ke Jakarta. Basically gue udah menjadi warga Jakarta. Kalau gue kurang lebih sama sih, cuman kalau gue dengar Jakarta jadi lebih mudah aja gitu loh. Yang ribet adalah ngumpulin data-datanya kayak history chat dari awal ketemu sampai sekarang. Foto yang menunjukkan kalau kalian itu pasangan. Foto sama keluarga cewek, keluarga cowok. Terus foto nikah, foto acara nikah, foto dinner keluarga. Dan fotonya harus dijelasin kayak ini tuh siapanya siapa, namanya siapa, dari keluarga mana, kayak lu tahu aja gitu, kayak lu kenal ya kan. Tapi sorry banget ya kalau untuk kita pakai bahasa Indo, jadi embassy sana nggak ngerti lah. Taunya ngerti lah, kita marah-marah. Gitu sih. Sebenarnya basicnya sama sih, cuma kayaknya tiap negara prosesnya tuh beda-beda gitu. Mungkin Belgia emang dari yang gue denger emang agak ribet banget sih, kayak ngeselin banget, kayak I'm rooting for her, like just let her go, it's already been 1 year, like what the hell. Kalau gue kayak karena gue baru nikah April kemarin, jadi kayak baru mulai proses tuh bulan ini gitu. Jadi selama 2 bulan sebelumnya tuh kita gathered semua dokumennya karena banyak banget. Jadi bulan ini, minggu ini baru di apply gitu. Semoga cepet ya kayak kita tahun ini, karena gak enak banget bro, kayak ujiannya tuh adalah jarak dan waktu. Real banget bro. Lu beda berapa jam sama sini? Iya, untungnya gue cuma 5 jam bedanya. Aku beda 15 jam kayak tolong. Gue nangis banget. Mereka kita cewek reok ya, jadi kayak tapi harus mengerti gitu karena udah menjadi istri, jadi kita nggak bisa kayak ya udah ngawal, tapi kayak pala udah mau meledak, kayak udah step gitu. Terus kayak sekarang nih, suka dukanya punya suami orang luar bukan orang Indo tuh apa? Bisa jadi culture shock lah, atau mertua kah, atau malah orang itu sendiri, kayak apa sih suka dukanya gitu. Dukanya dulu deh, dukanya baru suka. Dukanya apa ya? Oh, dukanya adalah lo tidak bisa berbagi makanan. Tidak tahu. Oh iya, apa ya? Gue tuh kayaknya ada ini deh, kayak kalau gue sama siapa, logat gue ngikut. Nanti kalau gue ngomong bahasa Inggris, logat gue bahasa Inggris, gak begini. Tapi kalau gue ngomong bahasa Sunda, Sunda banget. Anyways, apa yang tadi? Oh, dukanya itu adalah mungkin kalau di gue adalah nggak bisa makan bareng. Yang maksudnya bisa makan bareng, tapi nggak bisa yang kayak kesukaan gue. Misalnya gue seneng gulai otak, nah laki gue tuh nggak suka gulai otak yang begitu-begitu, kayak yang ayam geprek ya kan. Itu tuh laki tuh nggak suka gitu, pedes tuh nggak bisa. Jadi ya udah makan sendiri, gitu ya kan. Enak banget betul. Iya ya. Terus apa lagi ya? Dukanya lagi, culture shock adalah ketika gue makan ceker, dibilang gue makan makanan anjing. Mostly makanan ya ini kayaknya. Mostly makanan sih. Culture shocknya lagi adalah ini waktu pertama kali gue punya anak. Ya emang pertama kali sih, maksudnya kayak waktu pas kalung lahir kan mau gue mandiin. Kalau di Indonesia kan mandiin anak pagi-pagi kan, kalau di sana mandiin anak tuh sore-sore. Gue berantem tuh gara-gara itu. Maksudnya kayak lucu aja gitu. Kata dia, selama ini gue tuh taunya anak tuh dimandiin sore-sore, kata dia. Ya gue di Indonesia taunya anak dimandiin pagi-pagi. Ya buat apa? Gue lah dimandiin pagi. Ya udah gue mandiin 2 kali. Apa dimandiin sore? Karena kan kotor, karena kan kalau mau tidur tuh badannya harus bersih. Tapi kan di sini semuanya 2 kali. Nah itu dia. Tapi kan kalau bayi nggak bisa 2 kali gitu kan, nanti kulitnya kering. Jadi tuh kayak sekali pilih mau pagi apa mau sore gitu. Mereka it shouldn't be a big deal, tapi kayak ya udah kayak gitu. Terus ya apalagi ya? Aduh sebenarnya banyak, tapi kok gue kayak jadi tidak teringat gitu ya. Sukanya adalah dia tidak mau kondo. Iya kan? Tapi menurut gue sih itu gak cuman kayak masalah dia orang luar atau enggak sih, emang dia as a man itu tuh kayak masculinity-nya dapat banget gitu ya kan. Jadi kayak gue sangat terbantu waktu gue habis lahiran aja. Gue tuh gak pernah begadang karena yang ngejagain Kaluna malam-malam itu adalah dia.
Makanya ASI gue berjalan sangat lancar, lalu seret ketika dia pulang. Sedih banget. Terus sukanya lagi adalah, yang paling gue suka dari dia adalah emotional intelligence-nya dia, karena dia itu kalau marah itu nggak mencak-mencak, nggak yang kayak, dia tuh sangat calm banget gitulah. Terus apa lagi yang menguntungkan? Yang menguntungkan lagi selain itu adalah karena dia Belgian, anak gue juga bisa jadi Belgian. Itu sih sangat menguntungkan. Seenggaknya dia tidak perlu hidup dengan paspor yang lemah itu. Paspor siapa ya? Tapi gue bersyukur dan gue cinta banget sih sama Indonesia. Gue juga, karena gue betul banget. Kalau gue suka dan dukanya adalah waktu ya bun, kayak jauh banget waktunya. Terus dukanya juga pas merencanakan pernikahan kayak resepsi, kayak semuanya tuh sendiri gitu loh. Kayak meeting sama vendor sendiri, ngurus surat-surat sendiri. Dia support ya secara ya keuangan aja bisa dia support karena dia kerja kan. Itu sedih banget, jadi setiap ngurusin surat tuh gue kayak nggak mau nikah gitu. Karena capek banget, karena sendiri, semua sendiri, pilih venue sendiri, catering sendiri, jadi kayak nggak ada temen untuk diskusi. Dan pun kalau mau diskusi kita berdiri 15 jam, jadi kayak either pas gue capek atau nggak pas dia capek atau nggak pas dia mau berangkat kerja, jadi kayak nggak bisa ada waktu yang memang khusus untuk ngurusin pernikahan itu loh. Karena dia kerja kan, itu sih dukanya, waktu dan kayak jarak. Dan waktu. Kayak kalau mau simpel kayak date night malam minggu tuh kayak nggak bisa bun, kayak kita nih bergabung jadi satu ya, karena suami kita nggak bisa gitu. Kalau sukanya adalah sangat terbuka untuk diskusi sih, karena biasanya cowok-cowok Indo tuh sesuai pengalaman aja ya, kayak mereka tuh nggak bisa mengutarakan apa yang mereka mau gitu loh, kayak apa yang mereka rasain, apa yang mereka mau dari kita, apa ekspektasi dia ke kita tuh seperti apa. Sedangkan kalau suami gue alhamdulillah dia bisa ngomong sih, jadi komunikasi kita sangat lancar gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak suka sesuatu, dia akan ngomong sih, dan kedepannya dia pengennya gue tuh seperti apa. Dan tapi dia tuh sabar juga, nggak kayak langsung pengen gue berubah gitu loh. Dia juga ngerti kayak orang nggak bisa langsung berubah, yang penting dia bisa langsung mutarain sih gitu. Dan ini paling penting, tidak pelit ya bun, tidak pelit, sangat tidak pelit gitu. Dia tahu, karena sebelum gue nikah tuh gue pernah bicarain tentang berapa pengeluaran gue selama sebulan gitu, berapa pendapatan gue selama sebulan. Nah karena dia memang alhamdulillahnya laki-laki yang baik secara agama dan negara ya. Jadi dia kayak, lu berapa sebulan pengeluaran lu dan pendapatan lu berapa, nanti jadinya gue sekarang ya dikasih allowance uang bulanan sesuai memang yang gue biasa dapatkan dan biasa keluarkan gitu. Jadi kayak gue nggak merasa abis nikah tuh kekurangan walaupun dia nggak di sini ya gitu. Alhamdulillahnya sih. Terus sih sama sih gue juga kayak gitu. Gue mau nanya deh, kalau bagaimana pertama kali lo ketemu sama keluarganya dia? Pertama kali gue ketemu sama keluarganya dia adalah lewat video call. Video call dulu. Setelah dia ngobrol sama bokap gue, minggu depannya tuh gue video call sama orang tuanya dia. Mereka sangat seneng sih, mereka sangat seneng, ramah, sangat welcome juga. Terus banyak nanya-nanya juga, tapi ibunya malu sih, ibunya malu. Kalau bapaknya biasalah, bapak kan pasti jadi tameng untuk semua pembicaraan kan. Tapi pas kita ketemu di airport tuh mereka sangat welcome sih, mereka seneng banget lihat gue, nggak sabar banget ketemu keluarga gue. Bawain hadiah banyak banget, 2 koper hadiah dari mamanya doang, masya Allah tabarakallah. Terus adanya kakaknya juga baik-baik semua. Kayak kalian kalau mau nikah ya, masukin doa kayak dari apa sih, doa kayak gak cuma suami doang baik, tapi keluarganya, mertua kalian tuh juga baik dan menerima kalian dengan baik gitu. Tidak ada no jealousy karena please banget, capek banget gue mendengar cerita itu ya. Sejauh ini sih aman sih. Lu juga aman kan? Aman. Gue sangat menyayangi keluarga suamiku, karena mereka tuh apa ya, gue bilangnya mereka tuh bukan hanya terbuka, tapi mereka tuh juga menganggap gue seperti bener-bener udah part of them aja gitu. Mereka nganggap kita jadi kayak anak paling kecilnya mereka gitu, masa kayak baru, kayak new member, kayak the baby of the family.
Iya sih. Apalagi ya Bun, apakah ada yang ingin kamu tanyakan Saya yang pada pemirsa? funny moment deh, things that happy yang terjadi karena perbedaan negara ini. Oh, perbedaan hal yang lucu terjadi karena kita beda negara. Iya. Paling pas ngurusin surat menyurat sih, dia tuh nggak percaya kalau di Indo tuh ribet banget ngurusin surat. Dia tuh selalu bilang kayak nggak seburuk itu, lo pasti bisa kayak lo nggak ngerti Bambang, orang kelurahan Pak RT-nya aja berantem sama bapak gue. Pak RT sama bapak gue selek-selekan, jadi gue susah tuh dapat tanda tangan untuk ke kelurahan gitu. Dia tuh nggak percaya kayak, terus di sana kan nggak ada RT RW kan, dia tuh ngiranya gue tuh kayak itu apa, kenapa ribet banget, kayak ya emang kayak gitu. Bukan gue buat peraturannya, I don't even know, like I don't wanna do this. Oh lu apa? Paham sama sih, gue juga kayak gitu. Kalau gue apa ya, perbedaan yang nggak terlalu banyak sih. Paling awalnya toilet ya, dia aneh kenapa kita toiletnya ada airnya. Dia karena udah berlahir ya. oh iya benar. Terus apalagi yang lucu, ya paling itu sih, kayak di Indonesia tuh lagi ya makanan yang disorotnya, karena BTW my husband is a chef, jadi he sees things through foods. Kayak kalau misalnya gue makan ceker, dia makan seblak, terus dia nggak suka karena it's too mushy, overcooked. Terus kayak misalnya waktu gue makan ceker ayam, terus kayak leher, kan kalau di kita itu normal-normal aja nggak sih, kepala ayam yang ada di sup gitu, terus kayak otak sapi kayak gitu-gitu. Menurut mereka tuh itu tuh adalah hal yang sangat amat janggal. Terus dia pernah nanya ke, pas pertama kali banget dia ngeliat gue makan ceker ayam, dia bilang begini, kamu tuh gak punya uang ya? Dikira orang ismin. Enak banget ya sih ceker. Berarti ceker dimsum. Iya kan? Nah, dia nggak suka. Terus kata dia, kamu tuh nggak punya uang ya, nanti besok aku beliin makanan ya, jangan makan yang kayak gitu kan. Belum tahu aja dia empati, anaknya mau gue kasih ceker tahu. Kamu hati ayam. Karena ada ayam kan sehat itu. Ya kenapa ya? Terus apa lagi ya? Oh gue mau nanya, nah nggak ada hal yang memalukan apa yang terjadi di antara lo berdua? Atau misalnya kayak what happened in front of his parents, something embarrassing? Nggak ada sih. Cuman yang bikin gue shock setelah kita tinggal bersama, ternyata orang luar tuh mungkin Kanada doang kali ya. Mereka tuh kalau kita kan misalnya kita main ke toilet nih, kita ngomongin kita mau gitu, mau dulu ya bentar gitu. Mereka tuh kayak nggak ngomong. Iya, cuma bilang kayak mau ke toilet. Gue mau toilet, kita nggak bilang, kita kan kayak mau pu gitu. Kita ngomong kan dengan lantang gitu ya, kayak sakit perutnya gue pengen gitu. Nah, misalnya tuh nggak harus kayak mau ke toilet dulu ya bentar gitu, dan nggak bilang sih harus ngapain gitu. He is very well behaved. Tapi kayak jadi juga seru gitu loh, kayak kan gue pengen nanya kan kayak lu tadi itu gimana ya, kayak mencat apa gimana gitu, kita ngomongin ya. Iya benar. Tapi kagak bisa gitu, kurang seru aja. Seru ya. Nah, kenapa ada gue gitu, kurang seru aja. Itu deh guys, jangan ada yang komen kayak tips dapat bule. Kita ini nggak nyari bule ya, emang dapat kebenaran aja. Ya qadarullah gitu. Jadi kayak emang gak mengincar dapat apapun, kayak alhamdulillah. Tapi dapatnya emang yang seperti ini. I would say bahkan ketika gue ketemu sama Rob itu adalah bukan saat ketika gue mencari jodoh, malahan maksudnya kayak gue ya udah gue serving di internet aja doang. Soalnya gue juga tahun lalu tuh berencana tahun ini pengen daftar jadi pramugari. Pramugarinya Qatar atau enggak apapun lah yang di Dubai itu di Timur Tengah. Tapi gue nikah. Udah deh. Jadinya tidak bisa pribadi bapak jujur. Kayak chicken or beef? Beef or chicken? Sebenarnya chicken or beef? Orange juice? Coffee or tea? Orange juice, apple juice? Tuh paling setiap hari kerjaan gue.
is something I'm really looking forward to. Karena at this point I cannot do that because we're far away from each other. I know. I wish we can just do like simple things kayak watching movie, like just cook breakfast, dinner together. As simple as ngambilin air dah. Saling ngambilin air, udah itu doang juga. Ya ampun, segitu aja gue nggak bisa loh. Simple as ngasih anduk pak kalau dia lupa lagi mandi gitu. Nggak bisa bun. Nggak bisa bun. Apalagi tuh nggak paling sedih kalau misalnya dia sakit anjir. Iya. Kalau misalnya suami lu sakit, gak enak badan, terus lu nggak bisa ngapa-ngapain karena lu jauh. Dan lu di sana tuh gak ada aplikasi kayak Gojek, Grab gitu loh, dan Halodoc tuh gak ada, jadi lu gak bisa pesan obat-obatan tuh gak bisa, jadi lu tuh gak bisa, harus ke rumah sakit. Itu sedih banget sih. Sama, it's the same thing. It happens actually just a few weeks ago. Dia sakit, terus dia terkapar gitu, kayak nggak bisa apa-apa, terus dia kayak makannya roti begitu-begitu mulu, karena kan gak ada yang masak, gak ada yang nyediain, gak ada yang masakin. Ya ampun, gue kalau ada di sana gue bikinin sop kayak apa kayak gitu yang anget-anget gitu ya kan, apa gue bikinin bubur, apa gue apain kayak gitu, diurusin. Sama sih nggak bisa. Di sana tuh ada Uber, tapi tuh yang nggak ada comfort food yang bisa dibeli di Uber gitu, paham kan? Ya begitulah ya. Kita tunjukin cincin kita dulu ya. Lu kok gak pakai cincin bro? Gak muat saya, abis hamil gue gak muat. Promise ring aja nih. Udahlah gak apa-apa, show promise ring. Ini promise ring kita bikin bersama di Ubud. Ini lucu banget. I know. Punya gue tuh soliter aja biasa. Kalau ini yang bawahnya, yang batu pinknya tuh engagement. Pas nikah tuh ditambahin atasnya gitu. Ya harusnya terpisah gitu sih. Ini kelihatan nggak? Bisa dicopot, bisa dipakai pisah-pisah gitu. Ya gitu aja lah. Oke, karena mikrofon kita mau lowbat ya bun, kita berpamitan dulu. See you when I see you. See you on the next video, probably about documents you need to prepare. I know. Itu siap-siap gue emosi ya di video itu ya, sangat emosi gitu. Oke, terima kasih. Oh, bye. Bye.